Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita ke Wali Kota Bekasi, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Wali. Kita lanjutkan dialog tadi, Pak. Saat ini hasil dari pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi kemarin, apa solusi dan langkah konkret yang akan dilakukan, Pak? Ya, jadi kemarin Pak Gubernur ya mengumpulkan kami, ya mulai dari Bupati Bogor, kemudian juga Bupati Bekasi, kemudian juga Wali Kota Depok, dan bersama saya itu kita membahas secara fundamental bagaimana menyelesaikan secara sistemik. Ada dua hal tentu yang harus kita lakukan di dalam rangka meningkatkan tinggi muka air Kali Bekasi. Karena Kali Bekasi ini berasal dari dua anak sungai, Cikias dan Celengsi. Nah, kemarin awal kita akan coba selesaikan Celengsinya dulu nih. Nah, di mana di sana ada lahan milik PJT yang kurang lebih ada sekitar 6 hektar. Itu akan kita lakukan penggalian. Ya, kita akan membuat tangkapan air semacam embung yang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi nanti dari Kota Bekasi dan kota-kota Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, juga Depok akan mengirimkan alat beratnya, ya, sehingga antisipasinya adalah bagaimana tanggal 11 dan tanggal 20 ada upaya untuk meminimasi air yang turun ke Kali Bekasi, ya, sehingga tentu dampaknya akan lebih bisa kita antisipasi. Demikian juga dengan semakin air dari atas itu pun dari puncak akan cepat masuk ke embung-embung yang kita ada, sehingga di tengahnya itu tidak ada terjadi hambatan, sehingga Bojongkulur yang ada di Kabupaten Bogor pun juga harapannya tentu akan berkurang terkait dengan genangan air yang ada. Jadi ada langkah konkret yang harus kita lakukan, ya, di samping tentu melakukan rekayasa terkait dengan cuaca. Ya, karena satu hal begitu hari Senin terjadi, BMKG dan BNPB itu sudah mulai melakukan rekayasa, sehingga dari provinsi juga melakukan gotong royong, ya, untuk kemudian sama-sama menyiapkan anggaran dalam rangka untuk menyiapkan antisipasi, ya, terkait dengan cuaca, karena diperkirakan ini akan terjadi curah hujan yang sangat besar dibandingkan dengan curah hujan pada saat tanggal 3 kemarin. Baik, sebelum saya melanjutkan pertanyaan ke Pak Tri, saya mau ke Kang Yayat dulu. Kang Yayat, tadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Tri bagaimana kemudian tata kelola air sepertinya coba dikedepankan terlebih dahulu untuk mengurangi banjir di Bekasi. Apakah setuju? Sudah tepat tadi kerjasamanya yang harus dilakukan, hulu, tengah, dan hilirnya. Kabupaten Bogor kan merupakan wilayah hulunya. Artinya sekarang memang bagaimana berharap pada Kabupaten Bogor mampu nggak mengendalikan wilayah hulunya. Sekarang wilayah hulunya udah banyak berubah nih. Banyak pengembang besar membangun perumahan dan berbagai kegiatan. Pertanyaannya, di hulu ini bagaimana ketika perubahan bentang alam terjadi, punya kolam retensi nggak? Untuk menampung air akibat perubahan itu dan run-off-nya bisa dikendalikan, air yang turun itu. Berapa pengembang besar? Maka ada bagusnya kita tidak hanya pada konteks mewadahi yang ada di sekitar Cilengsi tadi ya. Tapi pertanyaannya, perlu Kabupaten Bogor bertanya pada masing-masing pengembang, Anda berapa besar merubah ruang di atas? Salah satu contoh, ada pengembang besar membangun di hulu hampir 500 hektar. Pertanyaannya, ketika merubah bentang alam itu, punya kolam retensi enggak? Tanya pengembang satu lagi. Jadi kita caranya untuk langkah konkret, oke lah, kita bersinergi, bersinergi. Jadi harus ada peta atau data wilayah hulu, berapa yang berubah, berapa caranya untuk menahan air yang lari ke bawah ini. Selama ini tata kelola airnya seperti apa hingga bisa jebol seperti ini? Apakah memang sudah ada regulasi tapi diabaikan, atau memang regulasinya belum tepat? Begitu? Sebetulnya Perpres tahun berapa itu sudah mengatakan penetapan wilayah puncak itu untuk konservasi dan rehabilitasi. Cuman ya peraturan-peraturan, visi misi tanpa gizi mimpi. Anggaran. Ya, anggaran. Anggaran itu harus kita bagaimana membuat anggaran. Seperti contoh, mungkin Pak Wali Kota pernah tahu beberapa tahun sebelumnya itu ada pola kerjasama pusat sama provinsi. Cuman pertanyaannya kan kapasitas ruang fiskal kita terbatas. Maka sekarang
tidak ada lagi lah persoalan yang harus kita ributkan, tapi bagaimana aksi itu bisa dilakukan. Dan satu hal lagi, teman-teman yang membuka usaha pada wilayah hulu, coba kita petakan. Apa yang sudah Anda lakukan ketika Anda mendapatkan manfaat, ketika Anda dapat izin membangun, jangan menikmati keuntungannya aja. Berarti bisa dibilang Kang Yayat, Bekasi ini dapat apesnya begitu ya, dari pembangunan begitu ya. Enggak, sebetulnya bukan apesnya aja, tapi bagaimana nanti ada kontribusi, sharing. Jadi bagi kita, maka saya mengatakan perlu ada namanya APBD hijau. Tidak hanya sekedar untuk mengejar pembangunan, tapi juga ada aspek hijau untuk memberikan contoh ya. Kalau nanti ditertibkan, misalnya ada pembongkaran sekarang terkait yang Taman Fantasi itu, sesudah dibongkar, so what gitu loh. Mau diapain? Mau diapain? Karena kita punya pengalaman tahun 2012 atau 2014, ketika Kabupaten Bogor membongkar 200 villa lebih, dapat bantuan dari DKI 2 miliaran untuk menata. Tapi sesudah dibongkar, nggak ada penghijauannya. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah, timbul masalah lain. Nah, itu kan pertanyaannya. Kemudian ketika dibongkar, di tanah siapa itu? Tanah perhutani. Tanya sama badan usaha itu kan, apa yang dilakukan untuk mengendalikan areal-areal menjadi tanggung jawabnya. Jadi ada bagus yang sekarang perlu juga dipanggil yang punya areal besar-besar itu, yang merubah areal itu untuk ditanya, Anda sudah membangun, kemudian Anda memberikan apa? Bukan memberikan apa kepada pemerintah, tapi memberikan apa kepada lingkungan. Jadi jangan buat yang tidak tahu apa-apa dapat beban gitu. Tapi kalau berbicara soal pertanyaan, mungkin Kang Yayat bisa langsung bertanyakan ke Pak Tri terkait banjir di sana. Mungkin ada pertanyaan. Ya, gini, Pak Tri, Pak Wali, Pak Wali Kota, perlu kelihatannya kita segera, khususnya untuk Jawa Barat ini, untuk membuat langkah-langkah konkret untuk persoalan antara Kali Bekasi, Pak, dengan Kali CBL, Pak, ya. Itu kan juga belum kita tangani, Pak. Apakah sudah ada rencana supaya airnya mengalir dari Cikeas, Cilengsi masuk Kali Bekasi? Di CBL-nya bagaimana? Cikarang, Bekasi Laut, Pak, yang wilayah Kabupaten Bekasinya. Karena persoalannya kalau kita beresin di sini, kalau di muaranya tidak terselesaikan, sudah ada rencana konkretnya nggak Pak dengan wilayah kabupaten? Baik, silakan Pak Wali, mungkin bisa ditanggapi Pak. Jadi langkah cepatnya tentu hari Selasa kami seluruh kepala daerah, kota dan kabupaten untuk melakukan sama-sama berdiskusi, kita berkomunikasi, koordinasi dengan Kementerian ATR, BPN. Artinya bahwa memang sudah sangat penting melakukan revisi terkait dengan RT/RW yang ada, ya, dengan RTDR yang ada, ya, sehingga yang sudah ditetapkan tadi kita evaluasi ulang. Sehingga memang hari ini kan proses perizinan yang ada itu kan hanya berdasarkan OSS. Nah, pada saat OSS dia melihat dari tata guna lahan yang memang memungkinkan untuk dibangun satu pusat kegiatan, tentu pemerintah akan langsung memberikan izin. Nah, oleh karena itu Gubernur akan menghold dulu, ya, dan kita hitung ulang tadi berapa kemudian kontribusi yang kemudian menjadi daerah konservasi, berapa kemudian ada penurunan terkait dengan ruang terbuka hijau yang kita miliki di masing-masing kota kabupaten. Nah, memang persoalan yang berikutnya adalah memang pada saat di hilirnya, karena ini kita berbatasan langsung dengan laut, ya, sehingga sebetulnya apa yang sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden terkait dengan membangun tanggul laut di sepanjang laut utara, ini saya kira menjadi satu solusi tidak hanya untuk kota Bekasi, tetapi mungkin yang terjadi di Pekalongan, yang di Demak, Semarang. Ya, jadi pada saat air pasang pun yang terjadi ya seperti kemarin, air dari Kali Bekasi pun agak lambat sekali untuk kemudian terbuang di lautnya. Walaupun mungkin memang faktor sedimentasinya cukup tinggi. Ya, dan saya kira PSN pun belum sampai ke sana. Ya, karena memang segmen yang hari ini baru dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ya, dengan anggaran 4,7 triliun itu beberapa belum ada masih ada sektor-sektor titik-titik yang memang belum diselesaikan, termasuk di Kota Bekasi. Ya, ada segmen 2 dan 3, ya, kemudian segmen 6 itu juga belum bisa dilakukan penanggulan secara utuh. Nah, kemarin juga salah satunya adalah terjadinya beberapa limpasan-limpasan dan tergerusnya tanggul-tanggul yang memang masih menggunakan tanggul-tanggul dengan tanah, ya, jadi belum dengan beton yang kita miliki. Walaupun, ya,
titik yang paling krusial adalah memang datangnya hujan yang curahnya cukup tinggi, ditambah dengan ketinggian air yang memang melebihi daripada tanggul-tanggul yang sudah kita miliki. Ya. Jadi tanggul kita miliki itu 6 meter, nah datangnya air itu pada ketinggian 800 cm, hampir 8 meter. Jadi itulah situasi kondisi di mana memang ini perkiraannya adalah hujan untuk Q25 tahunan yang ada. Jadi oleh karena itu juga mungkin cuaca yang adanya perubahan cuaca secara global ini saya kira juga mempercepat proses yang ada. Tetapi saya sependapat dengan Pak Yayat, bagaimana kita masing-masing ya, yuk kita balik lagi, kita buka lagi. Kalau Pak Gubernur menyatakan ada tobat secara hidrologis gitu ya. Jadi bagaimana kita kembali kepada alam, kita buka lagi peta kita masing-masing, kita revisi terkait dengan pengaturan terkait dengan ruang terbuka hijau yang kita miliki, RT/RW yang kita miliki, RDTR yang kita miliki hari ini. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Wali, dan mungkin Kang Yayat juga sudah mendengar langsung. Terima kasih, dan mungkin Pak Wali bisa melanjutkan kembali meninjau lokasi-lokasi banjir dan tentu saja pengungsi-pengungsi ya. Tuh, terima kasih Pak Tri selaku Wali Kota Bekasi. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Sehat selalu Pak Wali. Wah, sehat selalu ya. Oke Kang Yayat, tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Wali Kota Bekasi mengenai target yang akan dilakukan terkait untuk mencegah banjir seperti ini kembali terulang. Tapi kita akan kembali membahas di segmen selanjutnya sebenarnya bagaimana kemudian langkah konkret yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.